Rusia-Ukraina perang, memicu Perang Dunia Ketiga di depan mata. Konflik Rusia dan Ukraina kini beralih ke penyerbuan Rusia pada Ukraina. Setelah Senin lalu waktu setempat, Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui kemerdekaan dua wilayah yang pro-Rusia, yaitu Donetsk dan Luhansk. Maka pada hari Rabunya Putin menyatakan perang terhadap Ukraina. Sama halnya jikalau Indonesia memiliki dua provinsi yang dekat dengan negara lain, dengan pedenya negara tetangga mengatakan dua provinsi tersebut merdeka. Tentu akan menyakiti sebagian besar rakyat Indonesia, begitu juga aparat pemerintahnya. Namun Donetsk dan Luhansk memang merupakan negara pro-Rusia yang ingin merdeka dari Ukraina. Dua wilayah yang berbatasan langsung dengan Rusia ini bahkan dipimpin oleh pemimpin yang pro-Rusia. Dan pada referendum 2014 lalu, warga Donetsk dan Luhansk ingin merdeka atau bergabung dengan Rusia. Keinginan dua wilayah tersebut disambut Putin dengan tangan terbuka, yang di dalam pidatonya dia mengatakan, "Saya percaya perlu mengambil keputusan yang sudah lama tertunda untuk segera mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk," kata Putin dikutip dari AFP. Pidatonya belum cukup membuat dunia heboh. Dia kemudian mengirimkan tentara Rusia ke Donetsk dan Luhansk dengan alasan untuk menjaga perdamaian. Sebelum itu sudah ada tentara 150 ribuan yang sudah dideploy beberapa lama. Kemudian ditambah tentara khusus kedua wilayah ini. Suasana panas dan serangan Rusia makin terasa dan bau anyir darah seolah tak dapat dihindari. Dan kini Rusia mengklaim telah menghancurkan pangkalan udara Ukraina dan sistem pertahanan udaranya. Pelumpuhan ini dilakukan beberapa jam setelah Presiden Rusia Vladimir Putin melancarkan serangan militer terhadap tetangga negaranya itu. Infrastruktur militer di pangkalan udara tentara Ukraina tidak berfungsi setelah invasi tersebut. Selain itu, Putin juga menandatangani dekret untuk mengakui Donetsk dan Luhansk di Ukraina Timur sebagai negara bagian yang merdeka. Keputusan Putin menentang peringatan Barat bahwa langkah itu adalah ilegal dan akan mematikan negosiasi damai. Dalam pidatonya yang hampir 1 jam itu, Putin mengatakan neo-Nazi sedang meningkat dan klan oligarki tersebar luas. Dia juga menyebut Ukraina sebagai koloni Amerika Serikat dengan rezim boneka. Putin juga menuntut agar Ukraina mengakhiri operasi militer terhadap pemberontak pro-Rusia di bagian timur negara itu, atau mengancam akan lebih banyak kemungkinan pertumpahan darah. Barat berulang kali memperingatkan Putin untuk tidak mengakui pemberontak Ukraina karena akan melanggar perjanjian perdamaian rapuh yang mengatur konflik tersebut. Pada tahun 1990, NATO berjanji kepada Rusia bahwa blok militer pimpinan Amerika Serikat tidak akan bergerak 1 inci ke timur. Tapi ternyata terjadi kebohongan yang terang benderang. Tentu Cina dan Rusia memberi isyarat bersatu pada apa yang disebut mereka pelanggaran dan ikut campur Barat. Kemauan Putin sebenarnya sudah cukup jelas. Dia menginginkan agar Amerika Serikat dan kawan-kawannya di NATO untuk berjanji agar jangan pernah menerima Ukraina sebagai anggotanya, karena dapat mengancam keamanan nasional Rusia. Sebab letaknya berdekatan langsung dengan Rusia, dan NATO mempunyai perjanjian satu diserang maka semua akan diserang. Dari hal ini tentu Rusia geram Ukraina satu geng dengan negara-negara Barat. Punya tetangga tapi nongkrongnya sama musuh. Memang sangat menyebalkan. Tapi Putin dengan gagahnya juga mengancam negara Barat yang ikut campur invasinya terhadap Ukraina. Terkait pengakuan Rusia ini, Ukraina sendiri bilang bahwa mereka tidak gentar dan tidak akan menyerah pada siapapun. However, everybody knew. Sejauh ini, Ukraina telah mendapatkan dukungan dari NATO dan sejumlah negara di luar organisasi militer terkuat di dunia itu. Meskipun di backup negara-negara NATO yang berjumlah 30 anggota negara, Ukraina tidak akan bisa bertahan karena kekuatan militer Rusia yang begitu kuat dan NATO tidak bisa sepenuhnya diandalkan. Terbukti dari ucapan Presiden Ukraina bahwa dia berperang sendirian karena NATO masih enggan membantunya.
sekalipun akhirnya NATO menerjunkan ribuan tentara dan lebih 100 jet tempur yang bersiaga di 30 titik Rusia. Namun kita perlu tahu bahwa deklarasinya Putin langsung mendapat reaksi negara-negara dunia. Misalnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden langsung menandatangani Perpres yang memerintah dihentikannya seluruh kegiatan bisnis Amerika Serikat di kedua wilayah tadi. Kemudian Uni Eropa juga sepakat menjatuhkan sanksi ke Rusia. Cina yang merupakan kawan dekat Rusia mengatakan kekhawatiran dan siap saling membantu untuk membuktikan kekuatan kedua negara pada Barat dan jangan sampai diremehkan. Mengutip situs Eurasian Times, Moskow disebutkan memiliki kelompok pro-Rusia dan bahkan pasukan di wilayah Donbas, Ukraina yang telah lama dituduh menyebabkan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Ini adalah mayoritas orang berbahasa Rusia. Jika terjadi perang, wilayah ini mungkin akan menjadi yang pertama memberikan dukungan di belakang Rusia. Selain itu, ada Republik Chechnya siap menerjunkan pasukan khusus komando pemburu guna membantu Rusia. Pernyataan tersebut disampaikan pemimpin Republik Chechnya Ramzan Kadyrov di depan 12.000 pasukan, tepatnya di alun-alun ibu kota regional Grozny. Kumandang takbir bergemuruh di Republik bagian dari Rusia yang mayoritas Islam ini. Tidak hanya Chechnya, Cina, Korut, Iran dan Suriah tidak ingin ketinggalan untuk membantu Rusia. Lalu ada Collective Security Treaty Organization (CSTO), sebuah blok militer yang mirip dengan NATO. Ini pada dasarnya adalah aliansi keamanan yang terdiri dari bekas Republik Soviet. Jika diserang 6 negara yang membentuk CSTO yaitu Rusia, Armenia, Belarusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan kemungkinan besar akan saling membela. Melihat kekuatan di balik kedua negara tersebut tidak menutup kemungkinan akan memicu perang dunia ketiga. Meskipun kita berharap kedua negara berakhir damai, agar imbasnya tidak menjalar ke negara yang sudah tenang. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami dengan like, subscribe, dan klik tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru kami.